Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya. Pencuri ini pastinya tidak sudi menyerah. Usaha keras telah dilakukan hakim dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Akhirnya pemilik harta menyerukan pengumuman, yaitu bila pencuri bersedia mengembalikan curiannya, maka separuh dari jumlah uang emas itu menjadi miliknya. Dan ia tidak akan dihukum. Sang saudagar kaya rela memberikan hartanya. Namun pengumuman ini justru membuat pencuri tidak berani menampakkan diri. Seiring berjalannya waktu, tidak ada penyelesaian masalah ini. Sang saudagar kaya lalu mengumumkan sayembara. Kali ini, ia tidak lagi memberi ampun pada pencuri, karena jelas-jelas tidak mengindahkan pengumumannya. Sayembara yang diumumkan adalah tentang penangkapan pencuri dengan hadiah semua uang emas yang dicuri. Pemilik harta tidak lagi peduli dengan harta yang dicuri, tapi ingin si pencuri ditangkap. Sayembara terbuka bagi siapa saja. Tidak sedikit orang yang mencoba mengikuti sayembara, tetapi semuanya gagal. Bahkan si pencuri berpura-pura mengikuti sayembara. Masalah ini menjadi berlarut-larut. Penduduk negeri resah karena belum ditemukannya si pencuri. Sebaliknya pencuri merasa aman, dan merasa tidak akan terungkap jati dirinya. Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Kata salah satu penduduk di suatu kesempatan. Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat? Sang pencuri mulai resah dan tertekan, padahal sebelumnya merasa aman. Lah tahu bila Abu Nawas terlibat, akan ketahuan dirinya mencuri. Sang pencuri berencana meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas curiannya, namun ia segera membatalkan niatnya. Karena dengan pergi diam-diam keluar daerah berarti sama dengan pengakuan bahwa dirinya memang mencuri. Daripada ketahuan bertingkah yang mencurigakan, maka si pencuri bertekad tetap tinggal. Apapun yang akan terjadi akan dihadapi. Tiba waktunya, Abu Nawas kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Setelah diberitahu, Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara. Menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri semakin gundah, karena ia tahu bahwa Abu Nawas memiliki banyak akal, dan tentunya tengah menyiapkan siasat. Keesokan harinya, semua penduduk dusun wajib berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah banyak. Semua tongkat berukuran sama panjang, dan dibagikan Abu Nawas pada penduduk yang hadir. Abu Nawas kemudian berpidato di hadapan mereka. Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan, kata Abu Nawas dalam pidatonya. Jangan khawatir, besok pagi tongkat yang dipegang oleh si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian, ujar Abu Nawas. Orang-orang yang tidak mencuri tentu pikirannya tenang. Namun sebaliknya si pencuri uang emas itu mulai ketakutan. Si pencuri tidak tenang, hatinya terus berpikir keras. Timbul akalnya untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk, sehingga tetap kelihatan seperti ukuran semula, ketika dikembalikan kepada Abu Nawas. Ketika pagi hari, semua orang berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri merasa tenang karena yakin tongkatnya tidak ketahuan. Si pencuri memuji dirinya lebih cerdik karena akan mengelabui Abu Nawas dan aman menikmati hasil curian. Penduduk antara dengan rapi hingga panjang. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Abu Nawas mendapati ada sebuah tongkat yang lebih pendek 1 jari telunjuk. Ia langsung tahu bahwa tongkat ini milik sang pencuri. Sebenarnya Abu Nawas hanya membagikan tongkat biasa yang tidak dimantrai. Abu Nawas sudah bisa menebak, sang pencuri akan memotong tongkatnya, karena berpikir tongkat miliknya akan bertambah panjang. Pencuri itu akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dan 100 keping lebih uang emas menjadi milik Abu Nawas.